Bayangkan, seorang gadis desa sederhana menyelamatkan seorang pria dari kecelakaan. Tak disangka, pria itu adalah pewaris konglomerat besar Korea. Pertemuan singkat yang mengubah segalanya. Cinta, luka, dan takdir yang menyatukan dua dunia berbeda. Langit sore di sebuah desa kecil di pinggiran Seoul tampak keemasan. Sawah mulai dipenuhi cahaya senja. Angin bertiup lembut membawa aroma bunga liar. Di jalan tanah yang sempit, seorang gadis desa bernama Han Suyon berjalan sambil membawa keranjang berisi sayuran segar. Suyon bukanlah gadis biasa. Meski hidup dalam kesederhanaan, ayahnya sudah lama meninggal, ibunya sakit-sakitan, ia selalu kuat. Wajahnya polos, rambut hitam panjangnya dikepang sederhana, dan matanya selalu memancarkan ketulusan. Dari kejauhan, suara mobil mewah terdengar. Sebuah sedan hitam mengkilap melaju cukup kencang. Di balik kemudi, duduk seorang pria berwajah dingin dengan tatapan tajam. Kang Ji-hun, pewaris perusahaan besar yang kekayaannya masuk deretan atas Korea. Ji-hun biasanya selalu ditemani sopir, tapi kali ini ia ingin menyetir sendiri, mencari ketenangan jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun, di tikungan sempit, hampir saja terjadi tragedi. Seorang anak kecil menyeberang jalan tanpa menyadari mobil yang melaju cepat. Suyon terkejut. Ia menjatuhkan keranjangnya dan berlari secepat mungkin. Dengan sisa tenaga, ia menarik anak itu ke pinggir jalan. Brak! Mobil berhenti mendadak hanya beberapa sentimeter dari mereka. Nafas Suyon terengah-engah, peluh membasahi wajahnya. Anak kecil menangis keras dalam pelukannya. Sementara Ji-hun keluar dari mobil dengan wajah pucat. "Guhancam ayo." Suaranya bergetar. Suyon menoleh, matanya tajam menusuk. "Ajushi, apa kamu tidak tahu ini jalan desa? Bagaimana bisa melaju secepat itu? Kalau aku terlambat 1 detik saja, anak ini sudah..." Suaranya tercekak, matanya berkaca-kaca. Ji-hun terdiam, dadanya terasa sesak. Tidak ada yang berani menegurnya seperti itu sebelumnya. Ji-hun menunduk tulus. Suyon hanya menghela nafas lalu menggendong anak itu pergi tanpa menoleh lagi. Ji-hun berdiri terpaku. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada seseorang yang berani menatapnya bukan karena harta atau statusnya, tapi dengan ketulusan dan keberanian. Malam itu, di penthouse mewahnya di Gangnam, Ji-hun tidak bisa tidur. Bayangan gadis desa tadi terus menghantui pikirannya. Tatapannya, keberaniannya, bahkan cara ia menolak menunduk di hadapan orang kaya sepertinya. Begitu berbeda dari semua wanita yang pernah ia temui. Ji-hun hidup dikelilingi kemewahan, namun hatinya hampa. Semua orang mendekat karena harta atau nama keluarganya. Ia bosan dengan pesta glamor, kontrak bisnis, dan senyum palsu. Sementara itu, di rumah kayu sederhana di desa, Suyon duduk merendam kaki ibunya yang sakit sambil tersenyum lembut. Hidup mereka sederhana, tapi penuh cinta. Suyon tidak tahu bahwa pria yang hampir menabraknya adalah seorang miliarder muda yang namanya selalu menghiasi berita bisnis Korea. Dua dunia berbeda. Namun, takdir sudah mulai menulis cerita mereka. Beberapa hari kemudian, Ji-hun kembali ke desa itu. Ia sengaja mencari Suyon. Kali ini ia datang dengan pakaian sederhana, agar tidak mencolok. Ia menemukannya di pasar desa, sedang menjual sayuran. Suyon tampak sibuk menimbang timun untuk pelanggan. Ji-hun mendekat dengan hati berdebar. "Annyeonghaseyo. Kita pernah bertemu kan?" Suyon menoleh, kaget. "Kau pria tempo hari?" Ji-hun mengangguk. "Aku datang ingin berterima kasih. Ini sedikit hadiah." Ia menyodorkan kotak berisi makanan mahal dari kota. Namun Suyon menatapnya datar. "Aku tidak terbiasa menerima sesuatu dari orang asing. Menolong anak itu bukan karena aku mengharapkan balasan."
Ji-hun tertegun. Kata-kata itu menamparnya. Tidak ada wanita yang pernah menolak pemberiannya sebelumnya. Semakin dalam ia tenggelam dalam rasa penasaran. Hari-hari berikutnya, Ji-hun semakin sering datang. Ia membantu Suyon mengangkat sayuran, mengantar ibunya ke klinik, bahkan memperbaiki genting rumahnya yang bocor. Awalnya Suyon risih. "Kenapa kau terus datang ke sini? Kau orang kota kan? Kau tidak akan betah di sini." Ji-hun tersenyum samar. "Entah kenapa, aku merasa tenang di sini." Perlahan hati Suyon mulai luluh. Meski ia berusaha menolak, ia merasakan sesuatu yang berbeda saat Ji-hun ada di dekatnya. Namun Suyon tidak tahu rahasia besar Ji-hun, bahwa pria itu bukan sekedar orang kota biasa, melainkan pewaris konglomerat besar Korea. Kabar kedekatan Ji-hun dan Suyon menyebar di desa. Banyak tetangga mulai bergosip. "Lihat itu, gadis miskin sok akrab dengan pria kota. Mana mungkin pria seperti itu serius dengan orang kampung?" Suyon mendengar semua bisikan itu. Hatinya sakit, tapi ia memilih diam. Di sisi lain, keluarga Ji-hun di Seoul akhirnya tahu. Sang ayah, Kang Dae-han, marah besar. "Ji-hun, kau pewaris Kang Group, dan kau malah jatuh cinta pada gadis miskin? Kau pikir keluarga kita akan menerima itu?" Ji-hun menatap ayahnya dengan mata penuh tekad. "Untuk pertama kalinya aku menemukan wanita yang tidak peduli dengan hartaku. Suyon menyelamatkan nyawa orang tanpa peduli siapa aku. Itu lebih berharga daripada semua saham yang kita miliki." Pertengkaran besar pun pecah. Suyon akhirnya tahu identitas asli Ji-hun dari berita. Ia kaget sekaligus sakit hati. "Kau berbohong padaku. Kau menyembunyikan siapa dirimu sebenarnya," kata Suyon dengan suara bergetar. Ji-hun mencoba menjelaskan. "Aku takut kau akan menjauh kalau tahu. Aku hanya ingin kau mengenalku sebagai Ji-hun biasa, bukan pewaris Kang Group." Suyon menggeleng, air matanya jatuh. "Kita tidak berasal dari dunia yang sama. Kau terlalu tinggi untukku." Ji-hun menggenggam tangannya erat. "Aku tidak peduli dunia manapun, Suyon. Aku hanya peduli padamu." Namun Suyon tetap memilih menjauh. Ia tidak ingin menjadi beban bagi hidup Ji-hun. Suatu malam, ibunda Suyon jatuh sakit parah dan harus segera dioperasi. Suyon panik. Ia tidak punya uang. Di balik layar, Ji-hun diam-diam mengurus semua biaya rumah sakit menggunakan nama lain. Operasi berjalan lancar. Saat Suyon tahu kebenarannya, ia menangis isak-isak. "Kenapa kau melakukan semua ini?" Ji-hun tersenyum hangat. "Karena dulu kau menyelamatkan nyawa orang lain tanpa pamrih. Biarkan kali ini aku yang balas budi." Hati Suyon luluh sepenuhnya. Awalnya, keluarga Ji-hun tetap menolak. Namun melihat ketulusan Suyon merawat ibu dan kesederhanaannya, hati ayah Ji-hun perlahan berubah. "Gadis itu berbeda dari yang lain," gumamnya. Akhirnya, meski berat, keluarga Kang memberi restu. Hari itu, desa Sukmyong penuh bunga. Pernikahan sederhana namun hangat digelar di halaman rumah Suyon. Suyon tampak cantik dengan hanbok putih sederhana, sementara Ji-hun berdiri menunggunya dengan senyum penuh cinta. Saat mereka saling menggenggam tangan, semua orang tahu kisah cinta ini bukan tentang harta atau status, melainkan tentang ketulusan yang dipertemukan takdir. Ji-hun menatap istrinya sambil berbisik, "Kau adalah hadiah terbesar dalam hidupku." Dan Suyon tersenyum, matanya berkaca-kaca. Senja kembali turun di desa kecil itu. Angin berhembus lembut seakan ikut tersenyum melihat kisah yang telah berakhir indah. Han Suyon berdiri di halaman rumah sederhana yang kini penuh bunga, menatap suaminya, Kang Ji-hun dengan senyum hangat. Dulu ia hanya gadis desa yang tidak punya apa-apa. Kini, ia bukan hanya istri seorang miliarder, tapi juga wanita yang berhasil membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal status. Ji-hun menggenggam tangannya erat, seolah berjanji apapun yang terjadi, "Aku akan selalu memilihmu, Suyon." Dan Suyon menatapnya dengan mata berkaca-kaca, membalas dalam hati, "Terima kasih Tuhan, sudah menuliskan takdirku seindah ini." Bayangan masa lalu, jalan desa, mobil yang hampir menabrak, teriakan panik,
Semua kini menjadi awal dari kisah cinta yang abadi. Cinta yang lahir dari keberanian seorang gadis sederhana dan ketulusan seorang pria kaya yang menemukan hatinya.